kita belajar tentang atom, molekul, dan ion. Dan kita masuk ke materi ya. Di awal-awal banyaknya materi. Mungkin teman-teman pernah dengar John Dalton ini menemukan teori atom. Jadi atom itu bagian terkecil dari suatu materi. Jadi kalau kita besar ya, yang lebih kecil dari kita adalah atom. Benda yang paling kecil, intinya itu. Kesimpulan ini adalah atom itu benda yang ukurannya sangat kecil. Ini atom itu contohnya oksigen. Kemudian kalau ketemu dengan hidrogen, atom hidrogen, dua atom hidrogen jadinya H2O atau air yang kita sering temui sehari-hari. Kemudian ini helium itu dalam bentuk atom. Nah, ketika dua atom bergabung itu namanya molekul. Misalkan oksigen ya, oksigen itu O2 kan rumusnya. O2 itu artinya gabungan dari dua atom oksigen. Nah, baik atom maupun molekul ini adalah elemen, disebutnya elemen. Mau atom mau molekul juga disebutnya elemen. Nah, gabungan dari dua elemen, misalnya atom bergabung dengan molekul, atom yang berbeda bergabung dengan molekul, itu disebut senyawa. Jadi kalau elemen itu adalah yang sama, sejenis, kalau senyawa itu yang berbeda. Bisa dilihat dari gambarnya. Kalau elemen ini sejenis, misalnya helium atau oksigen, molekul oksigen, sedangkan senyawa ini beda jenis. Nah, kita lanjut lagi. Contoh CH4, C itu yang hitam. H-nya itu ada 4 yang putih. 1, 2, 3, dan 4. Karena ini beda ya, satunya C, satunya H, maka ini adalah senyawa. Itu. Kemudian kalau O2, ada satu O bergabung, ini kan sejenis. Karena sejenis ini adalah molekul atau disebut dengan elemen. Kalau CO2 berarti apa? Mungkin ada yang bisa jawab CO2? Senyawa, Bu. Apakah senyawa? Senyawa, Bu. Senyawa, Bu. H2O juga senyawa. Hidrogen? Elemen, Bu. Elemen. Oksigen elemen, air juga. Kalau air molekul. Senyawa. Senyawa. Oke, jadi udah bisa ya bedakan antara atom, elemen, senyawa, dan molekul. Kemudian ke reaksi kimia. Apa sih reaksi kimia? Reaksi kimia itu yang jadi basic ilmu di teknik kimia. Jadi segala sesuatu yang ada di teknik kimia nanti berkaitan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia itu adalah reaksi atau gabungan dari dua senyawa, bisa dua atom, bisa antara atom dan molekul, bisa antara molekul dan senyawa, pokoknya kombinasi ketiga ini. Itu adalah reaksi yang produk akhirnya itu berbeda dengan bahan baku semula. Jadi ini misalnya CH4, ini kan senyawa ketemu dengan elemen. Lalu menjadi CO2 yang bentuknya berbeda dengan awalnya. CO2 dan H2O. Kemudian ini hidrogen, keduanya ini adalah elemen. Ketika bereaksi berubah menjadi senyawa. Nah, ini disebut reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu reaksi antara dua, baik itu elemen atau elemen senyawa atau elemen molekul ataupun kombinasi ketiganya yang produknya itu berbeda dengan bahan bakunya. Kita berikutnya ke dalam atom. Di dalam atom, mungkin pernah belajar waktu SMA, itu ada inti atom. Inti itu muatannya netral, ada proton, ada juga ada inti, neutron itu maksudnya inti juga. Nih ya, ini inti, kemudian ada proton, proton itu positif, P positif, elektron itu negatif.
Kemudian ini teori sih, hanya wawasan aja. Jadi J.J. Thomson tahun 1897 menemukan elektron dari suatu senyawa yang di dalam katode ditembakkan ketika lewat ke pelat negatif dan positif, si senyawanya malah jatuh ke pelat positif. Nah, ini menandakan di dalam atom itu ada elektron atau muatan negatif. Kemudian Robert Millikan tahun 1909 juga pernah meneliti ini, menembakkan minyak, kemudian minyaknya jatuh ke bawah. Yang di atas ini positif, tapi jatuhnya minyaknya malah ke yang pelat negatif. Kira-kira minyak ini muatannya apa? Kalau jatuhnya ke yang negatif. Positif. Positif, Bu. Positif. Bu. Benar. Kemudian ada lagi Ernest Rutherford. Dia meneliti inti atom. Ketika dia menembakkan sinar alfa ke dalam sebuah plat, ternyata sinarnya itu nggak nembus, tapi mental atau dipantulkan. Nah, hal ini membuktikan bahwa di dalam atom itu sebenarnya ada intinya. Karena ketika ditembak sinar kok nggak diteruskan, tapi mental. Oleh karena itu, di dalam atom disimpulkan bahwa di dalam atom itu ada tiga, ada neutron atau yaitu intinya tidak bermuatan atau netral, kemudian ada proton dan ada elektron. Nah, neutron ini ada di dalam inti bersama dengan proton, sedangkan elektron ini bergerak bebas mengikuti orbit seperti orbit ini. Oke, ini sudah, nanti bisa dibaca ya, kurang lebih ini penjelasan yang tadi. Oke, kemudian nuklida. Apa sih nuklida? Nuklida itu ini, simbol ini. Kalau teman-teman lihat di tabel periodik, ada 23, 11 Na. Na itu kan natrium. 23 itu menyatakan massa atau beratnya natrium. Sedangkan 11 itu menyatakan nomor atomnya atau nomor absennya. Ya kurang lebih ini tuh yang 11 nomor absen, yang 23 ini berat badannya lah. Seperti itu. Atom ini biasanya netral. Nah, nanti berat ini menyatakan jumlah proton dan neutron. Kita ke contoh soal. Sebuah nuklida mengandung 38 proton dan 50 neutron. Kita tuliskan dulu, protonnya ada 38, neutronnya ada 50. Nah, berat atom atau nomor absennya itu sama dengan jumlah proton. Jadi kalau protonnya 38, maka nomor absennya juga 38. Sedangkan berat badannya itu sama dengan jumlah dari proton dan neutron. Jadi kalau dijumlah 38 tambah 50 sama dengan 88. Sehingga didapat 3888. Kalau teman-teman lihat di tabel periodik ini senyawa Sr. Tuh. Kemudian elektronnya berapa? Kalau elektronnya itu jumlahnya sama dengan proton. Artinya kalau ada nuklida seperti ini artinya 38 proton, 38 elektron, dan 50 neutron. Nah, di lab kita punya alat ini, namanya spektrometer massa. Nah, spektrometer massa ini bisa mengukur massa atom. Jadi misalkan dimasukkan lewat sini, nanti keluar dari alat, ditembakkan. Kalau masanya 21 nanti keluar dari sini. Kalau masanya 20 keluar dari sini. Kalau 21, kemudian kalau 22. Jadi setiap senyawa itu punya massa yang berbeda-beda. Jadi mungkin pernah dengar isotop, nanti saya jelaskan masalah isotop ya. Intinya massa dari atom itu bisa diukur dengan alat namanya spektrometer. Oke, sekarang kita ke sini dulu ya. Ini ada atom A, kita lihat yang biru itu menyatakan proton,
Yang kuning menyatakan neutron. Yang merah menyatakan elektron. Kita jawab pertanyaan A, berapa jumlah proton yang ada di atom A? Ada yang tahu? 3. 3, Bu. 3, Bu. 3. 3, Bu. Oke. Gampang ya. Kalau di atom B sama ya? Sama, Bu. Sama. Oke. Kalau gitu apa dong yang berbeda dari atom A dan atom B? Jumlah neutron. Jumlah neutronnya. Jumlah neutron. Oke, yang lebih banyak? A, Bu. Atom A yang lebih A. Oke, atom A. Ada yang bisa menuliskan simbol nuklida atom A? Jadi kalau saya tulis misalnya atom A, berarti yang di sininya berapa? 3, Ibu. Yang bawah 3, 3 ya. atasnya 7. 7. 7. 7. Oke. Kalau yang B? Bawahnya 3, atasnya 3. 6. Bawahnya 3, atasnya 6. Di atasnya 6. Benar. Oke. Good. Nanti teman-teman bisa lihat di tabel periodik senyawa apa yang ininya 3, bawahnya atasnya 7. Oke, kita lanjut ke isotop. Isotop itu adalah atom yang punya nomor atom yang sama tapi berat masanya berbeda. Contohnya yang tadi ini. Ini nomor atomnya sama, nomor absennya sama, tapi berat badannya beda. Ini kembar tapi berat badannya beda. Itu disebut dengan isotop. Contohnya di sini ini senyawa Ne, neon. Kalau Ne20, kita lihat elektronnya sama semua ya. Yang ini 10, yang ini 10, yang ini juga 10 ya. Sedangkan isotop yang Ne20, protonnya 10, neutronnya 10. Sedangkan yang 21, protonnya sama, neutronnya yang berbeda. Begitupun yang neutron 22, protonnya sama, neutronnya yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, di alam yang jumlahnya lebih banyak secara teori itu yang ini. Yang isotop 20. Neon 20. Oke, berikutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya menghitung massa atom ya. Di sini ada senyawa kromium. Kromium memiliki massa isotop dan persentase seperti ini. Nah, isotop yang pertama masanya 50, isotop yang kedua 52, yang ketiga 53, yang keempat 54. Nah, setelah ditimbang secara akurat, yang 50 tuh ternyata beratnya sekian, 49,9461. Yang 52, 51, sekian-sekian. Yang 53 juga sekian. Nah, di alam, setelah diteliti oleh para ilmuwan, yang isotop ini hanya ada 0,043 atau kalau dibuat dalam persen itu 4,3%. Sedangkan yang ini, yang 52, di alam jumlahnya 4,79%. Sedangkan yang ketiga 9,5%. Yang keempat 2,36%. Sekilas teman-teman bisa lihat yang mana yang jumlahnya paling banyak di alam. Yang nomor masanya 52, Ibu. 52. Benar. Nah, dari sini kromium ternyata masanya beda-beda. Sebenarnya massa kromium berapa sih? Kan di tabel periodik yang ditulis hanya 1 ya. Nggak mungkin di tabel periodik ditulis ada kromium 50, 52, 53, 54. Yang ditulis tuh hanya 1, yaitu rata-rata dari semua massa ini. Cara menghitungnya, teman-teman bisa pakai Excel. Sudah familiar pakai Excel, teman-teman?
Kita gunakan Excel. Ini kelihatan Excelnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, ini saya kosongkan dulu. Tadi ini data yang diketahui di soal. Kalau yang 50 berat aslinya 49,94 sekian, yang 51 sekian, 52, 53. Lalu persentasenya teman-teman tuliskan 0,0435, 0,8, dan seterusnya. Nah, lalu masing-masing persentase ini teman-teman kalikan. Yang ini dikali itu tanda bintang, kalau di Excel kali yang ini. Di enter. Kalau sudah, supaya nggak nginput berkali-kali, teman-teman arahkan kursornya ke sudut, lalu ditarik ke bawah. Udah, nanti otomatis ngitung. Nggak usah capek-capek masukin rumus satu-satu ini kali ini. Nah, untuk tahu jumlahnya, teman-teman arahkan ke sini. Lalu di Excel itu ada, mana ya? Autosum. Nah, ini nanti teman-teman buka di Excel, ada autosum. Klik aja sum. Kemudian nanti ngitung otomatis, di enter. Atau cara kedua, kalau mau dijumlah sum sama dengan ininya di blok kurung tutup. Nah, kalau teman-teman ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti kan saya share video rekamannya, teman-teman bisa lihat. Ini hasil Excel-nya. Jadi, berat atom kromium adalah 51,996. Seperti itu. Kalau lihat di tabel periodik, dibulatkan jadi 52. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Bu, saya mau Silakan. nanya. Iya, silakan. Itu yang menentukan presentasenya gimana, Bu? Oke, ini biasanya diketahui di soal. Ini dari data, apa namanya, dari data ilmuwan yang meneliti senyawa ini, nanti diketahui persentasenya. Di alam itu hanya ada 4%. Yang ini di alam hanya ada 83%. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Contoh ya, nanti akan ada tugas untuk teman-teman. Contoh ini misalnya nanti. Misal di alam ada sebuah isotop. Masa isotopnya 27, 28, 29. Persentasenya ini 0,9, 0,04, 0,03. Berapakah masa senyawa ini? Caranya sama persis dengan yang tadi. Ini dikalikan yang ini kalikan yang ini kalikan ini, terus dijumlahkan. Seperti itu. Berikutnya untuk senyawa klorin. Klorin ini terdiri dari dua isotop. Ada klorin 35, ada klorin 37, 34, sekian, dan 36, sekian. Nah, di alam, klorin 35 ini jumlahnya 75%, sedangkan yang 37, 24%. Sehingga berapa sih massa atom klorin yang sebenarnya? Caranya sama, seperti tadi. Teman-teman boleh pakai kalkulator atau boleh pakai Excel nanti di rumah. Caranya adalah dimasukkan dulu angkanya sesuai dengan yang di sini. Kemudian persennya dimasukkan. Lalu teman-teman kalikan massa dikali dengan persentase. Kemudian supaya nggak capek-capek ngetik rumus, tarik ke bawah seperti ini, sudah. Lalu jumlahkan sum atas, tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, maka berat atom klorin adalah 35,453 gram. Seperti itu.
Ini sudah saya salin, nanti kalau buat mengulang di rumah, saya salinkan di sini. Berikutnya ke tabel periodik. Mungkin teman-teman sudah sering lihat tabel periodik. Di sini ada, udah pernah diajarkan cara menghafalnya? Haji, Lina, Kawin, Robin, CS, frustasi. Udah bisa? Pakai jembatan keledai. Gimana? Pernah Ibu pakai Pernah jembatan ya? keledai. Iya, pakai jembatan keledai ya. Oke, di sini ada simbol. Kalau yang berwarna kuning itu berarti non logam atau non metal. Kalau non logam berarti tidak bisa ditarik oleh magnet dan tidak bisa Menghantarkan arus listrik. menghantarkan listrik atau panas ya. Kemudian kalau logam yang biru ini logam yang biru ini berarti bisa mengantarkan panas, bisa mengantarkan listrik, bisa ditarik oleh magnet. Lalu ada lagi metaloid yang hijau. Yang hijau ini metaloid. Metaloid ini bentuknya peralihan antara logam dan non-logam. Contoh yang paling sering mungkin waktu SMA pernah dengar adalah senyawa germanium dan silikon. Silikon di mana ya? Silikon. Ya, silikon. Nah, ini sering digunakan sebagai semikonduktor ya. Semikonduktor itu yang punya sifat antara konduktor dan isolator. Jadi contohnya kalau di alat-alat elektronik, silikon dipasang supaya kalau kita megang handle nggak kesetrum atau nggak panas, seperti itu. Kemudian di bawah ada ini, di antara ini ada gang sempit, ada lantanida dan aktinida, ini logam transisi. Ya benar. Nah tapi di teknik kimia kita nggak mendalami ini ya, karena kita mendalaminya yang lain, karena kita bidangnya teknik bukan sains, jadi nggak mendalami ini lebih lanjut. Seperti itu. Ini penjelasan tentang tadi, logam itu apa, non-logam apa, metaloid itu apa. Nah berikutnya ada tugas minggu depan. Teman-teman code number itu nomor ganjil, nanti lihat NIM teman-teman nomor ujungnya itu ganjil atau genap. Kalau untuk yang nomornya ganjil atau odd number, kerjakan soal ini 244 dan 252. 244 ini saya bantu. Ada the following table gives the number of proton. Gambar tabel di bawah ini menyebutkan proton dan neutron. Ada atom A, atom B, atom C, dan atom D. Atom manakah yang merupakan isotop dari atom A? Isotop adalah senyawa yang memiliki nomor absen yang sama dengan senyawa A. Kemudian atom manakah yang memiliki berat badan yang sama dengan A? Nanti teman-teman bisa lihat, gampang ini soalnya. Kemudian soal yang kedua, sebuah elemen memiliki dua isotop dengan massa sebagai berikut. Yang ini masanya 49,9472, yang ini 50. Kemudian yang ini persentasenya 2,5 kali 10 pangkat min 3, yang bawah 0,9975. Berapakah massa atom dari elemen ini? Caranya sama seperti yang tadi ya, caranya gampang. Nah, terus yang jadi pertanyaan, gimana ya Bu cara masukin angka 2,5 kali 10 pangkat min 3 di dalam Excel? Saya beritahu caranya. Caranya adalah yang pertama 2,5 10 pangkat min 3 kan sama dengan per 1000 ya. 2,5 dibagi 1000. Oh sorry, ini koma. Oke, cara yang kedua. Ini yang pertama, cara yang kedua adalah sama dengan 2,5
teman-teman pasang huruf terus beri huruf min, kemudian beri angka 3. 2,5 min 3 itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kalau di enter hasilnya sama. Nah, silakan. Teman-teman lebih familiar pakai yang mana? Seperti itu. Jadi nanti di bidang tekim, teman-teman akan bekerja dengan angka yang seperti ini. Kali 10 pangkat min berapa, kali 10 pangkat min berapa. Dan akan sering menggunakan Excel. Nah, ini tipsnya. Yang pertama tadi, caranya dengan dibagi. Atau yang kedua, caranya dengan diketik. Yang tadi diketik 2,5 min 3. Jangan lupa depannya beri tanda sama dengan. Seperti itu. Kemudian untuk tugas yang NIM-nya genap, jadi nanti cek nomor NIM-nya yang paling belakang, angka belakangnya genap atau ganjil. Untuk NIM genap, biasanya litium di alam terdiri dari campuran 63 litium dan 73 litium. Nah, dari masing-masing isotop ini, teman-teman hitung protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa. Jadi yang litium ini, litium 63 ini protonnya berapa, neutron dan elektronnya berapa. Yang ini juga dihitung. Litium 73 ini proton berapa, neutron dan elektronnya berapa. Kemudian soal yang kedua, sebuah elemen secara alami berada dalam bentuk isotop dengan massa dan komposisi sebagai berikut. Massanya ini, komposisinya ini. Caranya seperti tadi.